Hai semua, perkenalkan nama saya Nyoman Arta Hendrawan. Saya mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penggunaan komputer dan mengenal keyboard, mouse, dan monitor. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Komputer ini adalah alat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menggunakan komputer dengan efisien, penting untuk memahami bagaimana menggunakan perangkat input seperti keyboard dan mouse, serta bagaimana memonitor informasi yang ditampilkan melalui layar monitor. Baik, yang selanjutnya adalah keyboard. Keyboard ini adalah perangkat input yang untuk memasukkan teks, perintah, dan fungsi lainnya ke dalam komputer. Memahami berbagai dan fungsi tombol pada keyboard akan membantu pengguna dalam berinteraksi dengan komputer secara efektif. Kemudian adapun bagian-bagian keyboard, yang pertama itu ada tombol alfanumerik termasuk huruf, angka, dan tanda baca yang digunakan untuk mengetik teks. Kemudian ada tombol fungsi F1, F12, ini digunakan untuk memicu perintah atau fungsi tertentu dalam program yang sedang berjalan. Kemudian ada tombol modifier seperti Shift, Ctrl, Alt. Ini digunakan untuk mengubah fungsi tombol lainnya. Contohnya tombol Shift digunakan untuk mengaktifkan huruf besar atau karakter simbol tambahan. Kemudian ada tombol spesial. Tombol spesial ini termasuk tombol spasi, enter, backspace, delete, dan lainnya yang memiliki fungsi khusus dalam pengetikan dan navigasi. Kemudian adapun kegunaan keyboard, yang pertama ini untuk mengetik teks digunakan tombol alfanumerik untuk mengaktifkan teks secara manual. Kemudian yang kedua, shortcut keyboard memanfaatkan kombinasi tombol modifier seperti Ctrl plus C untuk menyalin dan Ctrl plus P ini untuk menempel atau mengcopy paste dan sebagainya untuk meningkatkan produktivitas dalam penggunaan komputer. Kemudian ada navigasi. Navigasi ini digunakan untuk tombol panah untuk navigasi di dalam dokumen atau di antara elemen-elemen dalam program. Yang selanjutnya ini adalah mouse. Mouse ini adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol kursor di dalam sebuah komputer. Untuk memahami cara menggunakan mouse dengan tepat akan meningkatkan efisien dalam navigasi dan interaksi dalam program komputer. Adapun bagian-bagian mouse, yang pertama ini ada tombol kiri, tombol kanan, tombol tengah, dan sensor optik. Tombol kiri ini digunakan untuk memicu tindakan utama seperti memilih atau mengeklik. Kemudian tombol kanan ini digunakan untuk mengakses menu konteks atau opsi tambahan tergantung pada konteks tertentu. Kemudian tombol scroll ini digunakan untuk mengulir halaman atau dokumen di layar. Terus ada beberapa mouse memiliki kemampuan untuk mengklik scroll atau horizontal. Kemudian yang terakhir ini ada sensor optik yang digunakan untuk mendeteksi gerakan mouse di permukaan data. Adapun kegunaan mouse, klik tekan tombol kiri untuk memilih atau mengklik objek di layar. Kemudian geser mouse ini di permukaan data untuk menggerakkan kursor di layar. Kemudian scroll ini putar roda scroll untuk mengulir halaman atau dokumen ke atas dan ke bawah. Ini adalah mengenai tentang monitor. Monitor ini adalah perangkat output yang menampilkan informasi dan grafik yang dihasilkan oleh komputer. Memahami fitur dan pengaturan monitor akan membantu pengguna menyesuaikan tampilan sesuai preferensi dan kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya, ini ada mengenai fitur monitor. Yang pertama ini ada resolusi layar, di mana ini menunjukkan jumlah pixel yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Resolusi yang lebih tinggi menghasilkan gambar yang lebih jelas dan tajam. Kemudian ada ukuran layar, ini menunjukkan ukuran diagonal seperti dari sudut ke sudut layar monitor. Kemudian ada tipe tampilan termasuk LCD, LED, dan OLED yang memiliki karakteristik tampilan yang berbeda-beda. Jadi adapun pengaturan monitor yang termasuk kecerahan dan kontras. Pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tingkat
kecerahan dan kontras layar sesuai represensi mereka. Kemudian ada resolusi, menyesuaikan resolusi layar untuk mengoptimalkan tampilan gambar dan teks. Kemudian ada warna, beberapa monitor memiliki pengaturan warna yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan saturasi dan kehangatan warna. Adapun kesimpulan yang dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan. Mengenai kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan efektif dari keyboard, mouse, dan monitor merupakan kunci untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam menggunakan komputer. Dengan memahami fungsi ini, pengguna masing-masing perangkat ini, pengguna akan dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan komputer. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.